Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke pelajaran PKK tentang peluang usaha bagian kedua. Nah, di sini kita akan bahas tentang memanfaatkan peluang secara kreatif dan inovatif. Nah, jadi untuk menjadi kreatif itu sebenarnya ada banyak cara ya. Nah, di sini ada 3 cara. Yang pertama yaitu menciptakan atau to create. Jadi proses berupa mencari atau menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Yang kedua yaitu memodifikasikan atau to modify. Nah, di sini yaitu tidak menciptakan sesuatu hal yang baru, tetapi memodifikasikan sesuatu menjadi hal yang baru dan berbeda. Kemudian yang ketiga yaitu mengkombinasikan atau to combine. Nah, di sini yaitu mengkombinasikan 2 hal atau lebih yang sebelumnya tidak sering berhubungan. Nah, jadi sebenarnya cara-cara kreatif itu banyak. Jadi kalian tidak perlu harus fokus untuk menciptakan sesuatu atau melakukan suatu penelitian, karya ilmiah dan lain sebagainya. Tapi dengan memodifikasikan dan mengkombinasikan sesuatu yang udah ada pun kalian bisa menumbuhkan hal-hal yang kreatif. Nah, kemudian ada beberapa cara untuk memanfaatkan peluang usaha yang ada di sekitar kita. Nah, yang pertama yaitu memanfaatkan barang yang tidak terpakai. Misalnya nih, memanfaatkan kain perca, sedotan, stik es krim menjadi produk yang punya nilai jual. Kemudian yang kedua yaitu memanfaatkan barang yang disediakan oleh alam. Misalnya memanfaatkan akar pohon, tanah liat menjadi kerajinan. Terus yang ketiga yaitu memanfaatkan kejadian atau peristiwa yang ada. Misalnya nih, saat musim hujan itu dengan menjual payung dan jas hujan, sedangkan pada musim panas itu menjual masker muka, jaket dan lain-lain. Nah, bisa juga misalnya saat pandemi kayak gini mungkin ada yang beralih mencoba-coba untuk menjual masker dari kain perca. Nah, berarti itu masuk ke dalam 2 hal ya, memanfaatkan kejadian atau peristiwa dan memanfaatkan barang yang tidak terpakai. Kemudian yang keempat yaitu memanfaatkan segala sesuatu yang bisa memberikan peluang usaha. Oke, masuk ke jenis-jenis inovasi. Jadi inovasi itu adalah sebuah ide atau gagasan baru yang diterapkan untuk memperbaiki suatu produk. Oke, jadi sebenarnya produk itu udah ada, tapi dengan adanya inovasi, yaitu ide atau gagasan, maka mungkin produk itu akan menjadi lebih baik lagi atau lebih bermanfaat. Nah, ciri-ciri inovasi itu ada 4. Yang pertama yaitu memiliki kekhasan atau khusus. Nah, di sini artinya inovasi itu memiliki ciri yang khas dalam arti ide, program, tatanan, sistem termasuk kemungkinan hasil yang diharapkan. Kemudian yang kedua yaitu memiliki ciri atau unsur kebaruan. Nah, di sini yaitu maksudnya memiliki karakteristik sebagai sebuah karya dan pemikiran yang memiliki kadar orisinalitas. Nah, yang ketiga yaitu dilaksanakan melalui program yang terencana, yaitu inovasi dilakukan melalui proses yang tidak tergesa-gesa dan dipersiapkan secara matang terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir yaitu yang jelas memiliki tujuan, yaitu program inovasi yang dilakukan itu harus memiliki arah yang ingin dicapai, termasuk strategi untuk mencapai tujuan. Nah, kalau tadi kita udah ngebicarain ciri-ciri inovasi, nah ini ada jenis-jenis inovasi. Ada 4. Yang pertama yaitu invensi, bisa dibilang penemuan baru. Kemudian ada ekstensi, pengembangan dari yang sudah ada sebelumnya. Kemudian yang ketiga duplikasi atau penggandaan, memperbanyak produk yang sudah ada dan terkenal. Kemudian yang keempat yaitu sintesis, penggabungan atau mengkombinasikan konsep dan formula yang sudah ada menjadi formula yang baru. Oke, jadi sebenarnya inovasi ini konteksnya lebih luas ya. Jadi nggak cuma kalian bisa ngandelin penemuan baru, tapi juga bisa menduplikasi atau menggandakan, memperbanyak produk yang sudah ada dan terkenal. Dan pastinya sebelum kita menduplikasi harus ada inovasi atau ide atau gagasan baru yang kita terapkan di produk tersebut. Jadi nggak asal duplikasi atau nggak asal niru-niru produk orang lain gitu. Oke, lanjut ke sumber peluang usaha. Jadi sumber peluang usaha ini ada 2, ada faktor eksternal dan ada faktor internalnya. Nah, yang pertama kita bahas yaitu tentang faktor internalnya. Jadi ada 4 faktor internal yang menjadi sumber peluang usaha. Nah, yang pertama yaitu pengetahuan yang dimiliki, yang kedua pengalaman dari individu itu sendiri, yang ketiga pengalaman dari orang lain, dan yang keempat yaitu intuisi atau pemikiran yang muncul dari diri sendiri.
Nah, sedangkan faktor eksternalnya yaitu yang pertama adalah masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan. Kedua yaitu kesulitan yang dihadapi sehari-hari. Yang ketiga kebutuhan yang belum terpenuhi, dan yang keempat pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Oke, ada beberapa pendekatan analisis peluang usaha. Jadi untuk menentukan peluang usaha itu nggak asal-asalan, jadi ada analisisnya. Nah, yang pertama yaitu analisis SWOT atau SWOT. Nah, SWOT ini adalah inisial dari beberapa konsep. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Jadi maksudnya di sini adalah kekuatan atau kelebihan yang dimiliki perusahaan yang dapat digunakan untuk mendukung usaha. Contohnya nih, produk yang berkualitas dan sudah dikenal masyarakat. Terus memiliki tenaga kerja atau SDM yang kompeten dan loyal. Nah, itu merupakan salah satu kekuatan yang bisa menjadi peluang usaha yang berhasil. Nah, kemudian yang kedua untuk W-nya itu adalah weakness atau kelemahan. Nah, di sini maksudnya adalah kelemahan yang bila tidak diatasi itu bisa menghambat kinerja usaha. Contohnya nih, karyawan yang kurang pengalaman. Nah, otomatis kalau nggak dicari solusinya atau dibiarin gitu aja, itu akan merusak peluang usaha itu sendiri. Nah, yang ketiga yaitu opportunity. Jadi O-nya itu adalah opportunity, jadi kesempatan. Nah, contohnya misalnya gini nih, di saat masa pandemi seperti ini mungkin beberapa orang memiliki kesempatan untuk membuka penjualan masker. Jadi itu merupakan salah satu kesempatan atau opportunity yang menjadi analisis. Dan yang terakhir untuk T-nya adalah threat atau ancaman. Nah, maksudnya di sini adalah hambatan atau gangguan dalam melakukan sebuah usaha. Nah, di sini contohnya misalnya bisa persaingan yang lebih ketat, atau misalnya ada dua toko yang sejenis yang berdekatan. Nah, itu bisa menjadi ancaman bagi sebuah usaha. Nah, analisis yang lain yang bisa menjadi analisis peluang usaha yaitu analisis 5W plus 1H. Nah, dari namanya aja kita udah tahu ya, berarti kan ini analisis dari menjawab beberapa pertanyaan yang meliputi 5W dan 1H. Nah, 5W dan 1H ini apa aja? Yaitu yang pertama, what, produk apa yang kira-kira dipasarkan. Kemudian yang kedua, where, itu di mana lokasinya. Kemudian when, kapan akan memulainya. Dan yang keempat, why, mengapa memilih produk ini. Kemudian yang kelima, who, siapa yang akan terlibat di dalamnya. Kemudian yang terakhir, how, bagaimana menjalankan usaha ini. Nah, analisis 5W1H ini bisa dijadikan analisis untuk peluang usaha dengan menjawab beberapa pertanyaan yang tadi sudah disebutkan. Oke, sekian penjelasan tentang peluang usaha bagian kedua. Nanti kita akan lanjut bab 3 tentang hak atas kekayaan intelektual. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.